Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalina nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumid dini amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya sehingga kita dapat mendengarkan ceramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan ceramah dan membawakan judul yaitu keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti, seperti ayat berikut ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Mencari ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan terputus, sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka amalan ini merupakan amalan yang harus terus dilakukan. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat jika ingin dicapai harus dengan ilmu. Begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa barang siapa yang menginginkannya kebahagiaan hidup harus dengan ilmu. Oleh karena itu, lebih mulia orang-orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Bahkan iblis saja takut dengan orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, apalagi hidup di dunia semakin maju, ilmu pengetahuan semakin canggih, dunia sudah mulai terbuka. Persiapkan diri kita dengan bekal ilmu yang banyak dan serta iman yang kuat agar ilmu tidak salah digunakan. Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang berilmu masih lebih unggul
dalam satu hal, yakni yakin dalam menuntut ilmu, karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, sangat baik jika dikembangkan bersama-sama ibadah yang dilakukan hendaknya disertai ilmunya. Hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai syariat. Namun, dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain tentunya harus dihindari. Maka sebaik-baiknya gunakan ilmu sebaik mungkin, karena ilmu akan jadi bekal di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan ilmu sudah diajarkan dari mulai anak TK, SMP, SMA, dan sebagainya sampai tua, sampai mati. Jadi gunakan ilmu sebaik mungkin. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.